Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Para jamaah pemirsa JEK TV dimanapun anda berada, dan para ibu-ibu majelis taklim, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di program yang sama JEK TV, yaitu program Lensa Kolbu. Alhamdulillah. Ibu-ibu dan para pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang saya bacakan tadi di dalam suratul Asr, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menekankan kepada kita bahwa pentingnya dan mahalnya waktu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah awali dengan kalimat sumpah, kalimat qasam, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, kata Allah, demi masa, demi waktu yang telah aku berikan. Wal 'asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia lafi khusrin, berada dalam kehinaan dan kerugian. Allah tekankan dengan kalimat sumpahnya ini, dan ditambah pula kalimat taukid, bahwasanya kita semua dalam keadaan merugi. Kita sebagai manusia dalam keadaan hina. Illal ladzina amanu, kata Allah, kecuali yang tidak akan merugi, yang tidak akan hina, artinya mendapatkan keuntungan, kemuliaan di sisi Allah. Alladzina amanu, pertama orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa 'amilus solihat, kedua kata Allah, orang yang mau dan mengerjakan amal-amal solehah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, yang ketiga yang akan mendapatkan keuntungan, tidak akan merugi dan hina, yaitu orang yang saling berwasiat, saling mengajak kebaikan, dan saling untuk bersabar dalam ketaatan, menjauhi segala dosa, dan sabar atas segala musibah. Maka tiga kriteria inilah yang akan mendapatkan keuntungan, terlebih keuntungan hari akhirat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita beriman kepada Allah dan Rasulullah, kemudian kita kerjakan amal-amal soleh, kita tinggalkan amal-amal toleh, dan kita saling mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada jalan Allah. Ini salah satu program Lensa Kolbu. Tujuannya ialah mengajak orang untuk berbuat baik, mendengarkan pengajian, mencari ilmu, menggali ilmu agama. Ini insya Allah membawa keberuntungan bagi kita semua. Wabil khusus kepada ibu-ibu yang hadir dan para pemirsa yang mendengar dan menyaksikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang beruntung. Amin. Menggunakan waktu yang diberikan Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah. Waktu, kata Rasul SAW, adalah nikmat yang banyak disepelekan oleh kalangan manusia. Yaqulu Rasul SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak disepelekan, yang banyak disia-siakan oleh manusia. Apa dua nikmat itu ya Rasulullah? As-sihhah, nikmat yang pertama yaitu kesehatan. Wal faragh, nikmat yang kedua yaitu waktu.
waktu luang yang diberikan Allah. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang menyepelekan dua nikmat ini. Diberikan Allah sehat, bukannya solat tapi tidak mau solat. Diberikan Allah sehat, bukannya berpuasa tapi tidak mau puasa. Diberikan Allah sehat, bukannya beramal tapi ngamal. Betul? Na'udzubillah min dzalik. Lagi sehat ni lah Bapak Ibu. Kalau kita nak ke masjid, solat berjamaah, lagi sehat. Ya, kalau kita nak ibadah, lagi sehat. Nak bersedekah atau mau pergi haji, umrah, lagi sehat. Maka nikmat sehat sangat mahal. Nikmat sehat adalah sesuatu yang mahal. Hal ini pun dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, arba'un la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Ada 4 perkara yang tidak diketahui betapa berharganya 4 perkara ini kecuali oleh 4 orang, oleh 4 golongan. Yang pertama kata beliau Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, la ya'rifu qadral hayah illa al-mauta. Tidak akan tahu betapa berharganya hidup, betapa berharganya nyawa kecuali orang-orang yang sudah mati, kecuali orang-orang yang sudah terkubur di dalam kuburnya. Jadi hidup ini mahal Bapak Ibu. Karena dengan hidup kita bisa sholat, kita bisa beramal, kita bisa bersedekah, kita bisa buat baik, kita bisa baca Quran. Betul? Jadi hidup ini mahal, kita bisa bekerja. Jadi sebelum datang mati, gunakan hidup baik-baik. Mahal hidup ini. Kalau mati tidak mungkin begitu beramal. Jadi selama hidup tempat beramal. Ya, bukannya mati baru beramal. Tidak mungkin orang sudah mati dia mau sholat. Ya, lah sudah mati nantilah aku mau puasa. Ya, itu namanya ngantuk. Nauzubillah min dzalik. Jadi mahal hidup ini, maka gunakan sebaik-baiknya. La ya'riful hayah illa mauta. Yang kedua kata Imam Ghazali, la ya'rifu qadra sihah illa ahlus saqam. Tidak akan tahu betapa mahalnya kesehatan kecuali orang yang sudah merasa sakit atau orang yang terbaring di rumah sakit. Jadi mahal kesehatan ini tidak dirasakan kecuali orang yang sakit. Kita ni sakit baru kita tahu rasa. Betul? Kalau lagi sehat kita tak tahu, ya, bahkan mensia-siakan sehat, tak mau ke masjid, tak mau jadi orang baik, tak mau nutup aurat, tak mau solat, bahkan lah sakit baru minta tolong dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Ya Allah, sakit ni anak, ya Allah sembuhkanlah. Lagi sehat ke mana kau, kata Allah. Ya, lagi sehat kau lupa dengan aku. Lagi sehat kau tak pernah nyebut nama aku. Semayang tak mau. Lah sakit baru, ya Allah aku taubat ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Diberi Allah sehat, lah berbalik pula. Ya, ada tak seperti itu? Lagi sakit, ya, baru ingat dengan Allah, baru nak taubat. Lagi sehat, tak bakal mau taubat. Ada tak seperti itu? Ada tak? Mana orangnya? Ya, jangan seperti itu. Mahal sehat ini. Ada orang nyari sehat saja sampai ke luar negeri, sampai menjual seluruh hartanya, menjual kebunnya, menjual segala kemewahannya untuk mencari yang namanya sehat. Bahkan ada yang menjual ginjalnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau lagi sehat ini mahal, ya. Apalagi sehat akal lebih mahal lagi. Ya Bu, saya mau kasih pilihan ibu-ibu nih. Allah jadikan ibu orang yang banyak harta, kaya, melimpah hartanya, tapi tidak sehat akalnya. Satu. Yang kedua, orang yang sedikit hartanya, cukup pas-pasan, tapi sehat akalnya. Pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Harta banyak, tapi tidak sehat akalnya, alias gila. Mau? Mau?
Yang kedua, tidak banyak duitnya tapi sehat akalnya. Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Tak ada. Yang pertama apa yang kedua? Harta banyak tapi tak sehat akalnya, alias gila. Mau? Yang kedua, tidak banyak duitnya tapi sehat akalnya. Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Tak ada. Lah, kalau saya pilih yang ketiga, akal sehat, harta banyak. Ya tak? Pilihan ketiga tak disebut ya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kelapang rezeki, amin. Sehat badan, sehat jiwa, rohani, dan sehat ya jasmani, rohani, amin ya rabbal alamin. Maka ketika sehat, gunakan waktu untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kata beliau Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, la ya'rifu qadra ghina illa al-faqra illa ahli al-faqri. Tidak akan tahu betapa berharganya kelapangan hidup kecuali orang yang dalam keadaan sempit hidupnya. Jadi kalau kita lagi lapang, lagi banyak uang, itu senang luar biasa. Tapi kalau sudah buntu, dah ada uang, itu baru terasa, betul? Jadi ketika kita lagi lapang, umpamanya diberikan Allah banyak rezeki, ingat dengan Allah. Gunakan kelapangan kita itu untuk jalan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita habiskan foya-foya. Ini tak banyak duit, foya-foya. Ya, semayang tinggal, puasa dak enggak. Nah, na'udzubillah min dalik. Kaki pas ada duit, pas habis duitnya buntu baru. Jadi nampak perbedaan lagi lapang dengan lagi buntu. Ada di antara kita ini, ya, dari wajahnya saja nampak. Ini baru sudah gajian nih, ya, awal bulan atau bulan muda. Ini lagi buntu nih, bulan tua. Nampak. Kenapa nampak? Karena tidak digunakan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu-ibu yang saya lihat sekarang tuh nampaknya lagi bulan tua, ya, mukanya kurang cerah. Kalau lagi bulan muda nampak cerah-cerah, ya bu? Betul? Ayo nyala kan? Dah ya, mudah-mudahan dah. Mudah-mudahan bulan muda terus. Ya bu ya? Samalah. Maka untuk itu kita harus gunakan kelapangan itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini pun diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang sahih. Qala Rasulullah SAW, "I'tanim khamsan qabla khamsin." Kata Rasul SAW, pergunakan baik-baik 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabla haramika. Masa muda gunakan baik-baik sebelum datang masa tua. Ibu-ibu yang masih muda-muda ini, ya, betul-betul gunakan masa muda untuk jadi orang baik. Yang selama ini keluar rumah, membuka auratnya, keluar rumah cuma pakai daster saja, tidak berjilbab, tidak menutup aurat. Gunakan bu waktu muda ini untuk berbuat taat. Jangan nak tua nanti baru taubat, na'udzubillah min dalik. Lagi muda ni kita beribadah kepada Allah. Sababaka qabla haramika. Saya Pak Ustaz, tak apalah sekarang buka aurat, tak apalah sekarang keluar rumah seksi-seksi pakaian, ya, nantilah tua lagi saya sadarlah. Nak nunggu tua baru sadar, ini bahaya ini. Kalau pula sampai tua, kalau tak sampai tua, takutnya tak berubah-ubah, akhirnya seperti keladi, makin tua makin jadi. Ada tak seperti itu?
Tua-tua keladi, makin tua makin ada kan? Mana orangnya? Ya, jangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi bertaubatlah kepada Allah sedari muda. Sababaka qabla haramika, kata Nabi. Masa muda gunakan betul-betul sebelum masa tua. Kalau sudah tua ada baik halangannya, betul. Apalagi kalau sudah sampai umur kita 50 tahun, 60 tahun, ada saja, pasti ada saja penyakit yang datang. Ya, kalau masih umur 40 ke bawah ni, ya mudah-mudahan sehat walafiat. Tapi kalau sudah lebih, apalagi 50, ada penyakit datang. Ya, apakah ketika penyakit datang tu baru kita tobat? Maka untuk itu gunakan waktu muda untuk selalu menjalankan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kecil kita pakaikan pampers ukuran S, ukuran L, ukuran M. Kalau sudah tua pakai pampers juga ukuran triple XL. Betul? Baru nak semayang, baru nak taubat. Maka ini suatu kelalaian yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Gunakan masa muda baik untuk berbuat kemuliaan dan ibadat kepada Allah. Yang kedua kata Nabi, sehatika qabla saqamika. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Lagi sehat ini kita beramal kebaikan, nolong orang. Lagi sehat ini, ya, kita gunakan untuk nolong orang sebagai bekal akhirat kita. Kadang di antara kita itu manusia, seseorang yang hidup selalu berbuat kebaikan dengan orang lain. Ini manusia yang luar biasa. Kadang tuh orangnya ilmu agamanya tidak banyak, bahkan ngaji tidak, ya, bahkan agama tidak begitu paham, tapi dia suka buat baik. Masa sehatnya dia suka nolong orang, bantu orang. Ini orang yang mulia dan selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kadang orang tuh ngaji badek, ya, tapi nolong orang tidak pernah. Ya, dengan orang bersiku-sikuan. Ada tak macam itu? Ya, ini tidak baik nih. Ini menyalahi daripada aturan Nabi Muhammad SAW. Yang elok lagi, yang abdul lagi, kita punya ilmu, tahu, pandai ngaji, ya, pandai ilmu agama dan diamalkan sesuai dengan ilmu yang kita punya. Suka nolong orang, suka bantu orang. Jadi keselamatan ketika nanti di akhirat, ketika hidup dunia dalam keadaan sehat, kita gunakan kesehatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW yang ketiga, gunakan ghinaka qabla fakrika. Masa lapang sebelum datang masa sempit. Artinya ketika kita diberikan Allah kekayaan, kelapangan rezeki, sedekahkan di jalan Allah. Ada hak-hak anak yatim, ada hak orang-orang lemah, hak-hak fuqara wa du'afa yang harus kita tunaikan sebagai kewajiban dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu luar biasa. Sedekah itu kata Nabi Rasulullah SAW menjelaskan, ya, dengan bersedekah harta makin bertambah. Bahkan man tasaddaqa faqad fakallah ya 70 syaitan. Siapa yang mau dan rajin rutin bersedekah, kata Rasulullah SAW, dengan harta yang telah Allah berikan kepadanya, maka Allah bebaskan ia daripada gangguan 70 setan. Asalkan rutin sedekahnya, tidak banyak tapi rutin. Ya, kalau kita diberikan Allah kelapangan, ini tidak pelitnya luar biasa. Awak kaya, lokeknya luar biasa. Ya, balak 12 namanya tu. Ada tak seperti itu? Ada tak? Sebutlah ada beda? Jangan takut bilang ada, Bu, ya. Ada beda? Mana orangnya? Jadi kalau kita rajin bersedekah, Allah kalahkan 70 gangguan setan. Jadi diceritakan dalam pengajian Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ada jamaah setelah mendengar hadis ini pengen bersedekah. Balik ke rumah, jamaah ini berceritalah dengan istri tercintanya. Bu, ya, apa manggil ibunya, manggil istrinya, Mama,
abang mau sedekah besok, papa mau bersedekah. Papa ingin Allah mengalahkan dari diri papa, ya, atau dari diri ayah 70 gangguan setan. Kata suaminya, nantilah bang, apa pula pengajian kau ni, ada-ada baik. Kata istrinya. Jadi bagaimana? Besok ya, kalau nak sedekah besok saja. Tapi aku sudah cerita sama ustaz tadi, kalau aku mau sedekah ingin mengalahkan 70 setan. Kan waktu yang lain masih banyak. Ya, uang ini kita gunakan untuk lain saja. Ya, kita gunakan untuk jalan-jalan dan sebagainya. Akhirnya dibujuk rayulah oleh istrinya, batallah suaminya bersedekah. Besok datanglah jemaah ini ketemu dengan ustaznya, dengan gurunya. Gurunya nanya, jadi kau nak sedekah hari ini, wahai jemaah? Jadi kau mau mengalahkan 70 setan dengan sedekahmu nanti? Kata dia, Pak Ustaz, jangankan mengalahkan 70 setan, sikok setan saya dah sanggup ngalahkannya. Siapa istri saya di rumah? Awak elok niat-niat nak sedekah, dia tak boleh. Itu baru sikok setan itu, belum lagi 70, ada sanggup saya. Nauzubillah min dzalik. Ada ibu-ibu di sini tak? Ada ibu-ibu di sini? Dah, alhamdulillah tidak ada ya. Tidak ada apa? Tidak ada beda. Mudah-mudahan kita jalankan kewajiban bila diberikan Allah ilmu, bila diberikan oleh Allah kelapangan rezeki untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan Nabi Muhammad SAW, gunakan pula ya kebaikan masa hidup sebelum datang masa mati. Hayataka qabla mautika. Jadi masa hidup ini beramallah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan itulah nanti yang akan menyelamatkan kita. Mudah-mudahan di dalam kubur kita dapat nikmat Allah dan melangkah ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena dunia ini hanya sesaat. Kata Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini hanya sesaat, maka yang sesaat itu gunakanlah di dalam perbuatan ta'at. Al-waktu kasayfi idza lam taqta'hu fata'aka. Waktu bagaikan pedang. Kalau tidak bisa kau gunakan pedangmu dengan baik, maka dialah yang akan memotong kepala lehermu dan mengalahkanmu. Maka gunakan waktu dengan baik-baik sebelum terlambat, sebelum datang penyesalan. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nanti kita ketemu para pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di sesi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya dah bawa apa? Iya. Perkenalkan, nama saya Nurmawati dari Majelis Al-Amin RT 1 Tanjung Johor. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, gimana hukumnya umroh kredit? Misalnya kan kita mau umroh, duitnya kurang, cuman katanya bisa udah pulang nanti baru dibayar. Gimana hukumnya itu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa lagi, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernawati dari Majelis Taklim Al-Barokah Tanjung Johor. Yang ingin saya tanyakan itu tentang bersedekah. Bersedekah yang paling afdol itu bagaimana Ustadz? Dan kita harus kasih ke siapa gitu. Sedangkan kita nih adik-beradik banyak yang susah, kita pengen nak bersedekah. Apa kita bersedekah dengan adik dulu, apa orang tua kita? Itulah Ustadz yang saya tanyakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Masriana, tinggal di RT 02 Tanjung Johor. Saya mau bertanya tentang selawat itu kan apa suara kan didengar orang yang jauh-jauh tuh yang pakai mic dak, apa boleh apa tidak? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JEK TV, Lensa Kolbu dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Lensa Kolbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, Ustadz, bagaimana hukum umroh tapi umrohnya kredit, nyicil? Maka hal ini perlu dijawab, karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan, walillahi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan milik Allah haji atau umroh ke Baitullah ilaihi man istata'a, bagi orang yang mampu, ilaihi sabila, untuk memperjalankannya. Maka dalam hal ini kategori mampu, kata ulama kita itu ada dua, baik mampu hartanya ataupun mampu fisiknya dalam perjalanan. Maka apabila kurang dari istita'ah, mampu salah satunya kurang, maka belum diwajibkan untuk melakukan ibadah umroh atau haji. Jadi biarlah dulu ibu-ibu ya, simpan dulu uangnya, kita tabung lagi, kita kumpulkan lagi sampai memang betul-betul kita mampu. Jangan dipaksakan ya. Dari mulai cabai ngutang sampai gula beras ngutang, umroh pun ngutang juga. Ya tak? Maka kalau dapat ya, kita hindari sampai kita mampu, karena kewajibannya belum datang. Istita'ah bil mal atau bin nafsi, istita'ah hartanya, uangnya, atau mampu istita'ah dalam jiwanya ya. Jadi untuk itu kalau dapat ya dihindarkan, karena belum datang kewajiban. Jangan maksa-maksakan diri. Paham Bu? Mudah-mudahan ya. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana Pak Ustadz dalam hal bersedekah? Dalam hal bersedekah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa yang dahulukan dalam hal membantu dan bersedekah yaitu bidzil qurbah, dengan kerabat dan keluarga yang dekat. Bidzil qurbah, kemudian baru biljani bil jambi, dengan orang-orang yang jauh atau tetangga-tetangga yang jauh. Maka dalam hal bersedekah, dalam hal memberikan pertolongan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dahulukan kerabat kita, apakah abang atau adik kita, ataukah keluarga-keluarga kita yang lain, baik sebelah ayah kita ataupun sebelah ibu kita. Maka setelah itu kita tunaikan, baru kita sedekah kepada orang lain. Jangan kebalikannya ya. Kalau kebalikan, maka ini bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita ini cekyo ya, cek-ionian kalau bahasa kita ya, sok-sokan, rajin sedekah tapi ke orang lain, sedangkan keluarga terlantar ya. Adakah seperti itu? Mana orangnya? Ini menyalahi daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi kedua orang tua. Kalau kedua orang tua bukan sedekah lagi yang wajib bagi kita. Kalau kedua orang tua itu namanya nafkah. Nafkah lebih wajib ya. Sedangkan sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau nafkah wajib. Maka kalau kedua orang tua atau anak istri kita itu bukan sedekah lagi namanya, tapi nafkah. Maka dalam hal sedekah, dahulukan keluarga baru orang lain. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal bersedekah pun ya, dengan hal-hal yang bagus, dengan sesuatu yang baik. As-sadaqah bisyai'il hasan, dengan sesuatu yang elok, yang baik. Misalnya mau sedekah kuenya yang elok
bukan yang basi kasih ke orang. Mau sedekah lauk, mau sedekah nasi, nasinya yang elok, bukan yang tidak elok, yang basi dan sebagainya ya. Mau sedekah sesuatu, cari sedekah yang terbaik. Itu yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kecuali pada dua hal. Boleh kita bersedekah dengan sesuatu yang jelek, yang buruk, dan mesti yang baik. Pertama, kalau sedekah duit, sedekah duit tak perlu duitnya nak duit baru, duit lusuh pun boleh ya. Dikasih orang 5 juta, cuma duitnya lusuh ke lah, lusuh ke semua, mau tak? Duitnya duit yang sudah buruk-buruk, mau tak? Mau tak apa-apa ya. Jangan ditolak. Kalau dikasih orang kue basi, ya boleh kita tolak. Tapi kalau dikasih duit walaupun duitnya buruk, asal laku, ya boleh. Yang kedua, boleh sedekah dengan sesuatu yang buruk kalau yang buruk itu adalah baju. Artinya baju second atau baju kedua atau baju ketiga boleh. Ya. Kalau nak baju lebih bagus, baju baru lebih elok lagi. Tapi kalau baju second atau baju bekas boleh. Jadi sedekahlah dengan sesuatu yang bagus, yang baik, kecuali kalau sedekah uang atau sedekah baju itu boleh saja dengan bentuk yang tidak bagus atau jelek. Mudah-mudahan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana selawat Pak Ustaz? Pakai mikrofon. Jangankan selawat ya, pakai mikrofon ya, berazan pun pakai mikrofon mengajak orang untuk solat, apalagi solawat yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bandingkan orang joget-joget, orang nyanyi-nyanyi yang jelas-jelas kadang-kadang nyanyiannya, jogetannya melanggar syariat Allah, mereka pakai mikrofon besar-besar ya, pakai sound besar-besar, kita mau selawat apalagi kita mau memuji Nabi, ini yang jauh lebih pantas untuk mengagungkan Allah, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi salawat dalam keadaan apapun pasti diterima oleh Allah. Cuman kadang-kadang di tengah masyarakat kita berkebalikan dengan perintah syariat agama Allah. Ketika ada orang ngaji, tadarusan, pakai mikrofon, datanglah sekitar masyarakat sekitar marah-marah ya, menolak, tak terima, tak bisa tidur. Alasan terlalu besar, tak mau dengar ngaji, takut dengar orang baca Quran. Kira-kira sama dengan apa lah nih? Yang takut dengan dengar suara Quran, kira-kira sama dengan apa lah? Sama dengan setan. Tapi besoknya atau bulan depannya ada organ tunggal samping rumah dia, sampai dalu, sampai subuh bahkan. Tak ada pula dia marah-marah. Betul? Tak berani dia marah keluar rumah. Tapi kalau orang ngaji, tadarusan, selawatan, dia berani. Ini menentang daripada agama Allah Subhanahu wa taala. KTP-nya Islam. Dia orang Islam tapi tidak suka ilfil dengan Islam. Nauzubillah min dzalik. Jadi tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau nak tegas, pada tempatnya. Tapi kalau ya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka ini namanya perbuatan zalim. Nauzubillah min dzalik. Tiba orang ngaji dimarahi, tiba orang joget organ tunggal ya, berani tak marahinya. Ini suatu kebodohan, kekeliruan dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan Allah kelapangan rezeki, dan mudah-mudahan menggunakan waktu dengan baik, dan kita ingin meminta kepada Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita ingin mati sedang solat, mati sedang mengaji Quran, kita ingin nanti mati sedang bersedekah, mati sedang taubat, mati sedang istighfar atau berselawat atau nolong orang, ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai ya Allah kita mati sedang maksiat, atau sedang meninggalkan solat, atau sedang ngatoi orang, atau mati sedang berzina, berjudi. Nauzubillah min
dzalik. Kita minta mati husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا